Halo semuanya, balik lagi di channel Ruang Upside dan di video kali ini kita akan menganalisa beberapa saham pilihan menggunakan analisa teknikal. Namun sebelum itu saya akan disclaimer on terlebih dahulu bahwa di video ini tidak ada ajakan beli ataupun ajakan jual. Di video ini sifatnya adalah edukasi, jadi bagi teman-teman yang mencari sinyal rekomendasi beli ataupun jual tidak ada di video ini. Tapi kalau teman-teman ingin belajar dari video ini, sangat-sangat bisa. Oke, kita langsung mulai aja ya teman-teman dari IHSG terlebih dahulu dan nampaknya di penutupan hari Kamis kemarin ya ini turun lumayan ya, minus 2,19%. Setelah sebelumnya ya di tanggal 1 April ada ini juga ya, ada berita tentang kebijakan pemerintah yang tidak menaikkan harga bahan bakar minyaknya dan berimbas apa? Berimbas harganya pada naik kan, sahamnya beberapa saham pada naik dan membuat IHSG naik 1,93%. Namun sayangnya di hari berikutnya di tanggal 2 Aprilnya dia malah turun minus 2,19%. Ini mungkin bertepatan juga dengan libur ya di hari Jumat kemarin. Mungkin bagi smart money atau big player yang menggunakan dana margin gitu ya, ya makanya mereka mengurangi porsinya atau menjual porsinya biar apa? Biar nggak kena biaya lebih banyak guys. Ya jadi seperti itu alasannya. Atau bisa jadi ya memang di sini hanya trap ya, hanya jebakan di tanggal 1 April sehingga pada para retail masuk ya, teman-teman retail masuk, FOMO ya kan. Berakhir apa ya ini di tanggal 2 April diturunin ya. Diturunin jadi minus 2,19% ya. Jadi memang kita ini, retail-retail ini, jangan sampai deh FOMO ketika melihat suatu harga naik gitu. Jangan sampai FOMO. Karena kalau kita FOMO, terus ngeliat, wah udah terbang tinggi nih suatu saham, udah naik 20%, kita kejar nih, ya kan? Ibarat kereta, teman-teman, ibarat kereta. Kalau kereta lagi ngebut gitu ya, kereta lagi ngebut, jalan ngebut. Apa iya kita tiba-tiba mau naik ke dalam ke dalam gerbongnya? Kan nggak memungkinkan, teman-teman. Makanya kenapa banyak yang ketabrak alias ya baik yang nyangkut pada akhirnya? Karena ya ini kita-kita ini seringnya FOMO, retail ini seringnya FOMO gitu. Makanya untuk teman-teman yang menonton video ini, harapan saya jangan sampai teman-teman tuh FOMO, belajarlah dari kesalahan sebelum-sebelumnya gitu. Masa iya kesalahan kita berulang terus kan teman-teman, jangan sampai ya. Oke, jadi seperti itu ya IHSG dan ya dia per hari Kamis kemarin di penutupan kemarin dia ditutup di area supportnya dan dia belum menyentuh loh area resistennya ya guys ya. Jadi sekarang ditutup di 7.026. Akankah dia menjebol area support tersebut? Kalau dia jebol area support tersebut, kemungkinan ya dia tentunya ke area support yang selanjutnya. Di manakah itu? Di sini teman-teman. Ya, ini merupakan area support yang selanjutnya gitu. Jadi di sini teman-teman ya kita berharapnya jangan sampai dia jebol lagi lah ya, karena udah terlalu dalam teman-teman nih. Kalau kita ukur dari titik paling atas di level 9 ribuan ya, di 9.100-an nih kalau kita ukur dia udah minus 20% lebih ya, 20% lebih dari bulan Januari ya. 20 Januari dia masih di pucuk, nah 21 Januarinya dia mulai turun kan. Gitu. Jadi dari 21 Januari sampai sekarang itu udah minus 20% IHSG. Oke, kita langsung mulai aja ya dari saham yang pertama terlebih dahulu. Di saham yang pertama kita punya Adro. Oke, di saham Adro sebelumnya ini udah ini ya, belum saya hapus ya kebetulan ya. Jadi sebelumnya kita sudah menganalisa bahwa di atas ini merupakan area resistennya kan. Ya, jadi teman-teman juga boleh dicek ya di analisa sebelumnya di 2540 sampai 2710 ini merupakan area resistennya. Lalu kita buatkanlah skenario-nya bukan hanya satu gitu. Jadi kita mengantisipasi berbagai macam kemungkinan, ya kan? Jadi skenario pertama, kalau memang dia kuat, dia akan menjebol area ini ya. Dia akan menjebol area resistennya kan. Terus dia retest di sini. Nah, terus skenario yang kedua ya, ketika dia nggak kuat, ya dia akan balik ke area supportnya teman-teman. Ya, kalau dia nanti nggak kuat nih, dia akan balik ke area supportnya di mana? Di 2330 ya. Jadi memang sepenting itu ya untuk area support ataupun area resisten. Karena kalau di area resisten biasanya memang terjadi aksi jual ya, aksi taking profit
Makanya kenapa harganya pada turun. Nah, biasanya seperti itu teman-teman, logika berpikirnya seperti itu. Ketika mencapai area resisten, banyak orang yang udah berpikir ini harganya udah bagus nih buat dijual. Nah, makanya dijual lah. Gitu. Pun begitu ketika di area support, banyak kan orang udah berpikir, wah ini udah di area support nih, saatnya buy, saatnya beli ya. Tapi ingat, ini bukan rekomendasi buy atau beli ya. Ini bukan rekomendasi ya, tapi ini hanya cara berpikirnya gitu ya. Bagaimana orang-orang berpikir, termasuk retail maupun big player, ya mereka akan melihat gitu. Mereka akan melihat kondisi marketnya seperti apa. Kalau kondisi marketnya, wah banyak yang jualan, ya otomatis yang lain pada ikutan jualan. Nah, kondisi psikologisnya juga seperti itu kan, gitu. Dan kalau kita lihat Adro kemarin, di penutupan kemarin, sebenarnya sempat dibawa naik. Ya, sempat dibawa naik, namun lagi-lagi ketika menyentuh area resistennya, nih di sini, dia pada akhirnya apa? Pada akhirnya nggak kuat teman-teman ya. Nggak kuat, nggak ada yang dorong lagi harganya, sehingga harganya turun lagi. Cuma naik 0,40%, dan inilah yang terjadi di saham Adro. Kita nggak tahu di hari-hari berikutnya karena kita juga bukan cenayang ya, kita bukan peramal, kita menganalisa dengan analisa teknikal gitu kan. Dan ya, kalau berdasarkan trend line, ini ada trend line ya, ini masih dalam kondisi yang uptrend. Ya, dia belum rejection, dia belum jebol area trend line-nya, jadi ini masih dalam kondisi yang uptrend, oke? Jadi seperti itu untuk saham Adro. Kita lanjut ke saham yang berikutnya yaitu ada TINS. Oke, di saham TINS, nah ini ya, ini juga menarik tuh lihat. Ya, jadi di analisa kita sebelumnya teman-teman ya, kita membuat analisa ini ada area resisten nih yang di sini nih saya kasih unjuk ya. Ini ya. Ini merupakan area resisten, ini juga area support yang sekarang ya kan. Terus ini support kedua, dan sekarang ya dia sedang berada di support yang pertamanya gitu. Kenapa kita buat skenario dua ini? Yang pertama kan skenarionya adalah ketika dia jebol support yang pertama ini, yang alias sebelumnya kan resisten ya. Dia jebol benar tuh tanggal 1 jebol dan dia gap up gitu ya. Dia jebol dengan gap up karena ya beritanya juga bagus dari pemerintah gitu kan. Dia jebol, dia gap up, terus dia naik. Namun sayangnya adalah di sini di area resistennya banyak yang jualan teman-teman ya. Nih, di sini dia banyak yang jualan. Atau di tanggal 2-nya nih ya, di tanggal 2-nya. Sehingga apa? Sehingga membuat harganya akhirnya turun, gap down, ya kan? Dia sempat sempat turun, sempat turun jauh gitu ya. Sempat naik juga dikit bentaran, tapi abis itu ada yang jualan lagi. Sehingga apa? Sehingga harganya sekarang tertahan di area supportnya. Dan ini lihat nih teman-teman ya, yang apa kita analisa sebelumnya, dia kemungkinan akan tertahan gitu. Jadi ini bukan cenayang, tapi memang ini ada aksi reaksi ketika menyentuh area support dan resisten gitu ya. Jadi bagi teman-teman yang belum ya menguasai analisa teknikal ya, atau minimal skillnya adalah analisa teknikal, ketika kita terjun ke saham lebih baik urungkan ya teman-teman untuk trading saham. Ya, kenapa? Trading saham itu nggak mungkin teman-teman melihatnya, wah bisa kaya nih, bisa sukses makmur nih. Padahal belum tentu, banyak juga yang gagal gitu. Kenapa bisa gagal? Bisa jadi karena ilmu kita, atau bisa jadi karena kita juga nggak disiplin. Mungkin ilmu ada, tapi tidak disiplin. Atau bisa jadi kebalikannya. Ya, disiplin ada, tapi ilmunya ternyata nggak ada, belum dilengkapi. Salah satu ilmunya apa? Salah satu ilmunya adalah analisa teknikal. Ya, kita bisa, nah ini ya, kita bisa menganalisa hal-hal seperti ini menggunakan analisa teknikal. Kalau teman-teman bingung belajarnya di mana, ya saya sudah buatkan e-course analisa teknikal, mahir analisa teknikal, itu ada linknya di deskripsi. Ya, di dalam e-course-nya, teman-teman akan belajar bagaimana cara menentukan support dan resisten yang valid. Memang ada mas yang nggak valid, ada banget gitu ya. Jadi kalau teman-teman salah menentukan, biasanya nih harga tuh nggak respect ya. Harga tuh nggak akan bereaksi di dalam area resisten ataupun supportnya. Nah kalau ini kan bereaksi, berarti area resisten yang kita gambarkan ya kemungkinan ini valid gitu. Pun begitu nanti nih ya, ketika di area supportnya ini kemungkinan valid jika dia berhasil bereaksi terhadap area support ini gitu. Nah teman-teman akan belajar di situ. Terus teman-teman juga akan belajar cara menentukan trend line seperti ini nih. Nah, ini ya. Teams ini masih dalam kondisi yang uptrend walaupun kemarin sempat drop jauh ya minus 6% gitu. Dan teman-teman akan belajar cara menentukan Fibonacci. Ya, jadi nih ya.
Cara menentukan Fibonacci gunanya buat apa? Gunanya adalah teman-teman akan tahu nih koreksi yang sehat sebenarnya sampai mana. Ya, batas koreksi yang sehat atau yang wajar sebenarnya sampai mana. Nah, untuk saham TINS, ya, batas koreksian yang sehat itu di 3.190 sampai 3.290. Ini batas koreksian yang masih tergolong wajar. Kalau tembus ini, ya ini agak berat buat naiknya gitu. Jadi kemungkinan dia akan sideways dulu, ngumpulin barang dulu, baru dia naik gitu. Nah, itulah cara kerja dari Fibonacci dan teman-teman juga di dalam mahir analisa teknikal juga mendapatkan materi cara menentukan titik entry dan cara menentukan titik stop loss. Insya Allah itu worth it banget. Karena saat ini udah batch kedua, batch pertamanya sudah full. Kalau batch kedua full, saya akan tutup. Linknya ada di deskripsi, teman-teman. Manfaatin sekarang waktu yang tersisa ini, karena sebentar lagi kayaknya mau full sih. Oke, kita lanjut ya ke saham yang berikutnya, yaitu ada MBMA. Oke, di saham MBMA ini, nah ini ya, ini juga lebih menarik tuh ya. Jadi di saham MBMA kita ada tiga skenario ya sebelumnya, tapi saya jelasin dulu bahwa MBMA di tanggal 1 kemarin walaupun ada gap up, ya, ini kan ada gap up ya, tapi dia nggak kemana-mana harganya. Karena ketika menyentuh area resisten di sini teman-teman, ini kan merupakan area resisten ini, nih di sini ya. Ketika menyentuh area resisten, dia bereaksi terhadap area tersebut, berarti area resisten di sini valid. Mengerti ya sekarang ya? Jadi kenapa resisten dan support itu harus valid? Nah, kalau teman-teman nggak bisa cara menentukan valid enggaknya, belajar aja dulu di Mahir Analisa Teknikal. Linknya di deskripsi. Nah, ini ya, valid, terus dia ke bawah, ya, ke area support lagi. Untuk apa? Bisa jadi buat ngumpulin power. Ya, buat ngumpulin barang, ya kan? Terus dia baru berhasil ngedobrak. Nah, ini ya, kita udah buatkan beberapa skenario sebenarnya. Tapi ini bukan ajakan beli ataupun jual ya. Jadi ketika dia tidak berhasil tembus, dia akan ke bawah dulu. Nih, ini ada nih apa ininya. Nah, dia akan ke bawah dulu untuk apa? Bisa jadi ngumpulin barang kan. Nah, kebetulan pas di bawah teman-teman lihat nih di tanggal 2 April ya kan. Di 2 April ya, dia tadinya turun drop ya. Dia gap down kan di hari di hari Kamis kemarin tanggal 2 April. Dia gap down tapi di penutupan dia berhasil naik lagi ke harga seperti kemarin gitu ya. Artinya apa? Ketika harga di bawah lagi, ternyata banyak yang minat, banyak yang beli, akhirnya harganya naik lagi, kembali ke titik semula gitu ya. Harganya naik lagi. Nah, kita lihat besok apakah dia mampu ya ketika sudah ngumpulin barang, dia mampu naik lagi atau justru dia kembali ke bawah lagi ngumpulin barang lagi. Nah, kita lihat besok gitu ya. Karena lagi-lagi bukan kita cenayang, tapi kita harus melihat pergerakan atau kepentingan dari smart money-nya, kepentingan dari big player-nya gitu. Siapa yang menggerakkan kita harus lihat juga gitu ya. Nah, di sini tinggal kita lihat reaksi besoknya seperti apa untuk saham MBMA. Oke, kita lanjut ke saham yang berikutnya yaitu ada saham Bumi. Nah, di saham Bumi ya ini ada dua skenario ya kalau di saham Bumi. Kenapa? Karena dia sudah berhasil jebol area resistennya kan. Nih dengan di tanggal 1 ya dia naik cukup tinggi ya 10%. Walaupun dia dibuka ini ya, dibuka gap up, tapi ya kenaikannya udah sangat tinggi kalau dibuka dari gap up ya. Dia udah naik 10%. Dan ya, kalau kita lihat di hari berikutnya dia justru gap down. Ya, nih gap down kan di hari berikutnya. Di tanggal 2 April dia gap down. Dia ngetes area supportnya teman-teman. Jadi ketika dia breakout ya, dia pasti ngetes area supportnya. Untuk apa? Dia pengen tahu seberapa kuat nih, banyak nggak nih demand-nya nih di area support. Kalau banyak demand-nya, banyak permintaan, banyak yang pengen beli, ya otomatis smart money ini akan nahan barang. Mereka akan naikin barang lagi, harganya lagi, biar apa? Biar mereka bisa jual di harga atas, biasanya seperti itu, gitu. Dan ya, dia ditahan nih di sini harganya di area support, sehingga apa? Sehingga ya ini ada kemungkinan support area support yang valid. Jadi ketika dia ditahan di harga support ini, kita berekspektasi gitu ya bahwa dia akan rebound dari area ini. Kenapa? Karena dia berhasil ditahan. Kecuali di hari esoknya ya dia turun nih, dia turun ke bawah dengan apa? Dengan volume spike misalkan gini. Nah, ini dengan volume spike tinggi. Jadi memang ada dorongan turun yang tinggi banget gitu ya. Ada dorongan jual yang tinggi banget membuat harganya turun dengan volume spike. Nah, itu itu berarti memang udah ada yang niat jualan ya. Smart Mania udah ada yang niat jualan besar-besaran. Oke, jadi Bumi bisa teman-teman pantau untuk area support ini di mana nih? Di area sini ya, di 226 sampai di
232 itu merupakan area supportnya. Oke, kita lanjut ke saham yang berikutnya yaitu ada Dewa. Oke, di saham Dewa pun sama ya, kayak Bumi ya. Setelah dia berhasil breakout ya dengan body candle engulfing ya, atau Marubozu mungkin teman-teman ngiranya gitu kan. Nah, ketika dia sudah berhasil breakout, dia naik 15,83% di hari berikutnya, hari Kamis, dia tertahan ya, dia gap down, tertahan di area supportnya ya, dia turun minus 7,33%. Artinya di sini harganya bisa jadi ada yang ngejagain juga. Kalau teman-teman lihat bid over gitu ya, bisa jadi ada yang ngejagain gitu. Dan di area ini ya teman-teman silakan dipantau. Kenapa? Karena dia sudah breakout area trend lainnya. Nah ini ya, cara menentukan trend line juga diajarin di Mahir Analisa Teknikal. Untuk apa gunanya? Biar kita tahu. Ini kan tadinya fasenya downtrend ya kan? Dia downtrend. Nah, dia sudah patah trend. Jadi bukan downtrend lagi. Kenapa? Sudah breakout ya area trend lainnya. Nah, ini ditandai dengan body candle yang valid dan ditandai dengan spike volume. Nah, inilah yang membuat breakoutnya menjadi valid. Sekarang posisinya sedang retest ya area supportnya. Apakah mampu bertahan? Ya, kita juga nggak tahu gitu ya, tergantung kepentingannya smart money gitu. Tapi kalau dia nggak bertahan, lagi-lagi sama kayak bumi. Jadi dia harus ya, dia turun dengan volume ya spike, terus ya dia volume apa dia turun dengan volume spike baru dia nggak bertahan. Nah, tapi kalau selama volumenya masih di di bawah rata-rata, misalkan di bawah MA20, ya berarti dia aksi jualannya belum masif dan masih ada kemungkinan melanjutkan trennya. Seperti itu untuk saham Dewa. Oke, kita lanjut ke saham yang berikutnya yaitu ada Inet. Nah, di saham Inet dia belum berhasil breakout ya teman-teman ya. Jadi di saham Inet ini dia sini ada resisten kecil banget mini lah ya. Nih di area ini resisten kecil banget gitu ya. Di minornya, minor resistennya dan dia tertahan di area tersebut sehingga harganya balik ke support mayornya ya. Memang saat ini sih sebenarnya berada di area support juga gitu ya. Tapi kalau kita lihat dari ininya ya mikro dari time frame yang lebih kecil di time frame 1 jam. Nah, ini ya kelihatan jelas tuh bahwa dia memang tertahan di area resistennya sehingga membuat harganya turun. Nah, kalau di daily memang tidak kelihatan ya. Kelihatannya ya masih di area support aja. Dan dia turun minus 7,91% walaupun tanpa volume, tapi ya bisa diperhatikan area support ini ya. Kalau ini jebol ya ini batas terakhirnya nih area support ini ya kita tinggal ini aja kita tinggal pantau jangan jangan FOMO lah ya. Intinya jangan FOMO. Terus perhatikan area support yang selanjutnya ada di mana di sini ya teman-teman nih. Ini area support yang selanjutnya teman-teman bisa pantau di area ini support selanjutnya jika jebol. Ya di 183 sampai 206 itu merupakan area support yang selanjutnya. Oke. Kita lanjut ke saham yang berikutnya yaitu ada Bufa. Oke, di saham Bufa ya saat ini masih dalam kondisi downtrend ya, dia belum patah tren dan dia juga tertahan di area resistennya teman-teman ya. Dia tertahan di area resistennya, ini ada minor resistennya sebenarnya dia tertahan di situ dan di hari kemarin penutupan Kamis dia ditutup minus 10,91% sehingga membuat harganya balik lagi ke area supportnya. Ya, dipantau nih area support ini karena kalau dia tembus dengan volume spike, ya kita patut waspada teman-teman. Oke, untuk saham Bufa seperti itu, nampaknya dia akan mesti sideways terlebih dahulu sih untuk saham Bufa. Kita lanjut ke saham yang berikutnya yaitu ada saham Raja. Nah, di saham Raja juga seperti itu. Nah, dia dia kan sideways ya di antara area support dan resisten ini. Resistennya di 3.960 sampai 4.230 untuk area supportnya ya di 3.220 sampai 3.640 ini merupakan area support dan resistennya. Biasanya harga akan bereaksi di kedua area ini ya support dan resisten dan ini terbukti ya ketika tanggal 26 Maret dia mencoba naik ya namun terhalang area resistennya sehingga harganya turun dulu ya mungkin ngumpulin barang dulu di bawah sini baru nanti mungkin akan kembali lagi ke area resistennya untuk breakout. Jadi untuk saat ini ya kondisinya adalah masih sideways untuk di saham Raja. Nah ini
area resisten yang valid ya. Nah ini, jadi teman-teman bisa lihat nih untuk area resisten dan supportnya bisa dipantau keesokan harinya di saham Raja. Oke, kita lanjut ke saham berikutnya ada energi. Nah, di saham energi kalau kita lihat di hari kemarin ya di tanggal 2 April dia turun minus 3,54% setelah sebelumnya. Kalau di saham-saham yang lain kan naiknya tinggi ya, lumayan tinggi ya. Tapi kalau di energi di tanggal 1 April, dia naiknya tipis aja sih, 1,97%. Dan di hari berikutnya, ya di tanggal 2 April ya, dia justru turun minus 3,54% ya. Kalau kita lihat dia akan ini ya, dia ada di area apa di area supportnya di sini ya dia masih di atas area supportnya teman-teman dan untuk area resistennya sendiri ya teman-teman bisa pantau di area ini ya dia berada di area resistennya namun ya nampaknya dia belum cukup kuat untuk ngejebol area resistennya yang berada di area 1625 sampai 1785 itu merupakan area resistennya. Jadi ya dia akan kemungkinan sideways dulu terlebih dahulu di sini. Yang penting adalah dia jangan sampai jebol nih, ya jangan sampai jebol area supportnya karena kalau jebol dia kemungkinan akan berhadapan dengan area support keduanya. Di manakah itu area support keduanya? Yang jelas di sini, ya ini merupakan area support keduanya teman-teman. Nah ini di sini. Di 945 sampai 1075 itu merupakan area support keduanya. Jadi teman-teman bisa pantau terlebih dahulu ini kalau kita buatkan skenario. Yang pertama dia ini kan rejection ya di area ini kemungkinan dia akan di sini. Tapi kalau dia naik lagi tapi ternyata nggak kuat, kemungkinan dia akan ke support keduanya gitu. Tapi kalau dia ternyata ini kan rejection di sini, dia kuat udah ngumpulin barang banyak gitu di tengah-tengah sini, dia kemungkinan akan ngetes sekali lagi. Kalau berhasil jebol dia akan naik lalu retest. Nah, jadi dua skenario ini yang teman-teman bisa cermati, yang teman-teman bisa pantau, dan disclaimer on ini bukan ajakan beli ataupun jual. Coba teman-teman analisa lagi dan selalu dianalisa ya teman-teman ya. Do your own research, ya analisa sendiri itu jauh lebih baik daripada analisa punya orang lain. Oke, kita lanjut ke saham yang berikutnya yaitu ada Medco. Oke, di saham Medco ya nampaknya dia ini ya masih bertahan di area supportnya setelah sebelumnya ya. Di Medco ini saya sudah buatkan gambar sebelumnya sebelum ini terjadi ini tiga candle merah ini terjadi yang tiga candle merah itu saya buatkan patternnya karena dia ada potensi membuat pattern tersebut gitu setelah sebelumnya seperti itu dan benar aja ya di 3 hari ini dia turun ya dengan sangat masif dia turun berapa persen nih dari titik tertingginya di area resisten sampai turun 16 persenan ya di saham Medco ya dan ini seiring ya mungkin kemarin ada pernyataan dari ini ya Presiden Amerika Donald Trump bahwa Amerika tuh nggak ketergantungan dengan Selat Hormuz ya intinya geopolitik lah ya dan itu membuat atau berkorelasi dengan harga minyak dunia dan ketika harga minyak dunianya berkorelasi tentunya saham-saham perminyakan yang ada di Indonesia juga berkorelasi ya. Nah kalau kita lihat ini berada di area support terkuatnya tinggal kita lihat aja nih apakah dia nembus ke bawah dengan volume spike atau tidak ya. Karena kalau dia nembus dengan volume spike, nah ini kita patut waspada ya. Jadi harapannya adalah dia jangan ada volume spike ketika dia nembus area supportnya. Nah gini ya volume spike-nya. Oke. Jadi untuk saham Medco seperti itu dan kita lanjut ke saham yang berikutnya yaitu ada IMPC. Saham IMPC, nah ini ya. Saham IMPC setelah sehari sebelumnya di tanggal 1 dia naiknya sangat signifikan 21%. Di hari berikutnya ya dia gap down tapi turunnya turun tipis ya kalau kita lihat ini range areanya ya area support dan resistennya bisa teman-teman perhatikan untuk area resistennya itu berada di kisaran 2460 sampai 2620. Nah itu ya jadi skenario pertama nih kalau dia naik ke area resisten ternyata nggak kuat dia akan balik lagi nih ke area supportnya tapi kalau dia ternyata kuat dia akan retest ke area resistennya ya. Jadi sebenarnya di sini teman-teman, ini sudah bisa terbentuk yang namanya area support ya, yang terdekatnya, oke?
Jadi ini merupakan area support yang terdekatnya ya, teman-teman bisa pantau area tersebut. Tapi kalau yang mayornya, ya mayornya tetap ada di bawah sini. Jadi ini anggaplah support pertama, ini support yang keduanya. Oke, jadi kalau ini berarti kita naikkan di sini area supportnya. Oke, nah seperti inilah untuk saham IMPC. Oke, kita lanjut ke saham yang berikutnya dari saham persawitan ya. Jadi TAPG. Nah, TAPG ini di saat pemerintah mengumumkan BBM nggak jadi naik, ya harga BBM-nya ternyata dia market meresponnya dengan minus 5% ya, teman-teman ya, di tanggal 1 April. Dan ketika di tanggal 2 April baru ya naik lagi, rebound lagi, dan ya dia masih dalam kondisi yang uptrend kalau kita lihat nih tren lainnya ya. Terus juga ya ini masih mencoba untuk breakout area resisten ya teman-teman. Ini ada area resisten kuatnya soalnya ya di saham PUBG ini. Nah, ini ya. Jadi pentingnya area trendline kita tahu ya kita sedang berada di saham apa, downtrend atau uptrend. Jadi kita nggak usah pusing-pusing gitu ya. Mikirin pakai apa? Pakai indikator. Nah, kalau belajar teman-teman belajar analisa teknikal di mahir analisa teknikal, teman-teman sudah bisa meminimalisir yang namanya indikator. Mungkin cukup dengan volume aja gitu ya. Tapi kalau pakai moving average, terus teman-teman pakai MACD, RSI gitu ya. Ya teman-teman sudah minimalisir banget lah ya. Kita cukup menggunakan support resisten, trendline, Fibonacci, dan tentunya price action gitu. Oke, itu di saham TAPJ ya. TAPG, Triputra Agro Persada. Kita lanjut ke saham yang berikutnya yaitu ada GZCO atau GOSCO. Di saham Gosko sebelumnya, nah ini ada tiga skenario ya, bahwa dia akan jebol ya area resistennya setelah sebelumnya di area supportnya, dia akan jebol dan bertahan di atas area sini ya, di area resistennya atau supportnya yang sekarang. Dan kemungkinannya untuk area selanjutnya adalah dia akan menjebol area resisten yang di sini, ya, di atas ini. Di 228 sampai 254. Nah, kondisi yang sekarang, dia kemarin tuh tanggal 1 jebol, tapi candlenya tuh candle ini ya, dorongan jual, sehingga masih kurang valid. Kecuali nanti nih besok atau beberapa hari kemudian tiba-tiba muncul spike candle dan volumenya juga spike. Nah, itu yang diharapkan. Jadi trend line yang di sini ini akan valid ya. Yang tadinya downtrend menjadi uptrend. Oke, gitu ya untuk Gosco. Lanjut ke DSNG. Nah, di saham DSNG justru 3 hari ini dia sideways ya, dia harganya nggak kemana-mana, di situ-situ aja. Setelah sebelumnya dia spike ya, naik 8% dan volumenya juga spike. Namun dia tertahan di area resisten ya teman-teman. Jadi ini area resisten yang valid dan sangat kuat menurut saya gitu ya. Jadi ketika di area resisten ini, ya tinggal kita lihat aja nih, apakah dia ke bawah dulu untuk ngumpulin barang ya, terus dia lanjut naik atau memang dia sudah jualan di sini ya smart money-nya ataupun big player-nya. Jadi kita harus perhatikan, tinggal kita lihat aja ya posisinya kan saat ini DSNG sudah ini ya sudah uptrend lagi gitu kan. Dia ditandai dengan apa? Ditandai dengan trend line ya kan. Trend line-nya sudah dijebol dengan apa? Dengan body candle dan spike volume. Nah, ketika trend line sudah dijebol dengan body candle dan spike volume, ini pertanda sudah kembali uptrend. Nah, tinggal kita lihat nih. Berarti ini kan high. Nah, dia mencari low terbarunya. Low terbarunya di mana? Ya, nggak tahu gitu ya. Market nanti yang akan menentukan. Ya, market yang akan menentukan. Bisa aja nih, skenario yang pertama kan dia ke sini nih, ke area support dulu, baru dia naik lagi kan. Tapi kalau di area supportnya dia nggak kuat, dia akan turun nih teman-teman. Dia akan jebol area support di sini. Ya, atau ya yang terakhir skenario-nya dia sampai ke tengah-tengah sini sideways baru dia jebol lagi area resistennya. Dan semua ini teman-teman ya bisa dipelajari di mahir analisa teknikal. Ya ini udah batch kedua, batch pertamanya sudah full, batch keduanya sudah mau full. Kalau sudah full saya akan tutup lagi ya batchnya. Jadi silakan manfaatkan waktu yang tersisa teman-teman. Linknya ada di deskripsi. Teman-teman langsung daftar aja, langsung check out aja. Dan di dalamnya teman-teman bisa belajar cara menentukan support and resistance, cara menentukan trend line, hingga cara menentukan titik entry dan titik stop loss. Dan bonusnya adalah teman-teman akan mendapatkan rekaman webinar bagaimana cara saya trading swing yang menghasilkan. Oke, oke, gitu aja teman-teman. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe ya, biar channel ini terus tumbuh. Dan thank you for watching this video and see you on the next video.